Secara membahana pokoknya cepat, efektif dan efisien, tanggap, transparan, akuntabel, responsif. Awas kena, hati-hati. Kementerian Agama. Perpustakaan datang untuk mengantar masyarakat menuju Indonesia cerdas 2024, membangun karakter bangsa melalui kegemaran membaca. Love yourself. Rojo macet dikit dulur. Awas. Masuk. Iya, luar biasa. Kemacetan demi kemacetan harus sabar. Biar selamat. Ya, mau pintar, baca buku dong. Mantap banget. Aku baca, aku pintar, aku berprestasi. Mantap. Luar biasa. Kita lihat Pak Polisi ya mengatur jalannya lalu lintas dengan baik. Terima kasih buat Pak Polisi, mantap. Pak Basri ya. Dan alhamdulillah lancar dengan baik ya. Walaupun sekarang saya menuju ke Muncar di Kedung Ringin Muncar itu untuk mengadakan pertemuan Nafsa, Mat Nafsa dan HIV ya, NHA ya, serta moderasi beragama untuk membicarakan tentang persiapan Hari AIDS Sedunia yang akan kita peringati 1 Desember 2022 ya, yang nantinya akan ada long march dari Dispar ya, jalan sehat pagi jam 6 pagi, kemudian kita menelusuri jalan Adi Sucipto itu, lalu kemudian ke Jalan Dr. Sutomo menuju ke Car Free Day di timurnya kantor pos Banyuwangi persis. Kemudian nanti di sana kita mengadakan acara peringatan, baik itu yel-yel ataupun juga orasi dan juga kesenian dari sekolah di sekitar wilayah Car Free Day atau wilayah kota Banyuwangi ya. Maksudnya mereka menampilkan entah itu lawa, orasi, teatrikal, ataupun juga pengertian-pengertian dan budaya tentu yang mengarahkan pada peringatan Hari AIDS Sedunia ini. Bagaimana menghindari, mencegah, mengetahui hal ehwal tentang AIDS. Dan untuk moto atau untuk tema Hari AIDS Sedunia tahun 2022 ini, satu langkah cegah HIV, semua setara, akhir hit ya, seperti itu ya. Jadi di sana nanti ada orasi-orasi tertentu ya. Lindungi keluarga, segera tes HIV dan minum ARV, dan tes HIV untuk mendapatkan layanan selanjutnya agar aman dan sehat. Jika merasa pernah melakukan perilaku berisiko, segera lakukan tes HIV. Dan semua ibu hamil dianjurkan untuk tes HIV untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Nah, sekarang kita sudah menuju ke daerah Kabat ya. Jadi bagaimana kita mengetahui seorang mengidap HIV itu ya, tidak dapat dilihat dari ciri atau penampilan fisik karena hampir sama semuanya ya. Jadi meski virus HIV sudah ada dalam tubuh orang tersebut dan sudah dapat menularkan ke orang lain, hanya dapat diketahui dengan apa? Pemeriksaan darah di laboratorium tentunya. Segera lakukan pemeriksaan. HIV itu tidak menjadi penghalang untuk tetap bisa bekerja dan berkeluarga ya. Sebab sebenarnya HIV itu kan tidak menular melalui bertukar pakaian, bersalaman atau bersentuhan, menggunakan toilet bergantian, kemudian gigitan nyamuk atau serangga, berbagi makanan dan minuman, tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi misalnya, seperti itu ya. Jadi rekan-rekan semuanya, nah ini sudah sampai daerah, masih Kabat ini kayaknya ya, Gazebo ya. Kita akan terus menuju ke daerah Muncar untuk membicarakan tentang Hari AIDS Sedunia, bedah buku, tentang lomba-lomba Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ikhlas beramal jadi semboyan.
Seperti itu ya. Layani umat. Seperti itu ya lagunya ya. Dan rekan-rekan semua yang ada di mana aja berada bisa juga berpartisipasi, ikut jalan sehat semuanya tanpa terkecuali. Monggo ikut jalan sehat mulai di pertanggal 1 Desember 2022, tepatnya hari Kamis jam 5.30 sudah siap ya, jam 6. Nanti ada leaflet, ada pamflet-pamflet dan sebagainya yang bisa disebar brosur-brosur itu ya. Dan diharapkan memang untuk SKP semuanya yang ada di Banyuwangi ikut membantu program ini, mensosialisasikan, bikin banner semua instansi dan SKP pemerintah seperti stunting itu kan sudah hampir semua SKP ya, dan instansi pemerintah memasang. Nah, ya itu diharapkan demikian. Untuk hari Eid juga seperti itu. Nah, rekan-rekan semua yang belum pernah mengikuti, ikuti ya. Baik itu dokter, polisi, TNI ya, untuk praktisi kesehatan, anak SMP, MTS, MA dan juga SMA, mahasiswa mana saja ikuti hari AIDS sedunia ya. Peringatannya hari Kamis 1 Desember 2022. Ini saya perjalanan menuju ke Muncar dalam rangka membicarakan itu ya, rundownnya seperti apa. Kalau beberapa hari yang lalu dengan KPA, nanti videonya akan kita sebarkan ya, meetingnya dan sebagainya dengan KPA dan praktisi pegiat untuk penanggulangan HIV ya, dan juga AIDS, pencegahannya juga, pengobatannya ya nanti kita bisa hubungkan dengan praktisi kesehatan yang ada di Banyuwangi, baik itu di rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Oke, virus HIV itu tidak mudah menular, pendengar dan juga pemirsa video channelnya Mas Ali Meji ini. Cara menularnya juga sangat terbatas. Hubungan seksual ini hampir 75% lewat hubungan seksual ini. Namun juga bisa berbagi jarum suntik, produk darah dan organ tubuh ibu hamil positif HIV ke bayinya, seperti itu ya. Jika jumlah sel CD4 menurun, kekebalan tubuh melemah dan risiko semakin besar menjadi sakit ya. Sel CD itu adalah jenis sel darah putih atau ya limfosit. Sel tersebut adalah bagian yang penting dari sistem kekebalan tubuh kita, seperti itu ya. Luar biasa, kita sukseskan acara ini. Nanti bersama-sama kita akan adakan peringatan itu ya, sosialisasi dan lain sebagainya ya. Pokoknya antum semuanya harus ikut. Biar apa? Karena kalau kita telusuri untuk penyakit HIV AIDS ini ya, virus HIV dan penyakit AIDS-nya ini, waduh, saya yakin luar biasa, banyak ya. Tapi harus dibuktikan seperti itu ya. Oke, mantap banget. Kita akan ikuti acara ini terus. Ini sampai mana ini? Kayaknya sudah sampai daerah, hampir ke Jambi kayaknya ini ya. Ya, mantap banget ya, luar biasa. Perjalanannya cukup panjang ya, tapi kita tetap harus waspada, seperti jangan lengah. Yang namanya virus itu kita tidak boleh lengah ya, tidak boleh lengah. Peringatan Hari AIDS Sedunia itu perlu kita kenali, saudara. Kenapa? Karena itu tiap hari ya, tiap hari ada beritanya, hampir tiap hari. Dan untuk problemnya ya, kasusnya maksudnya itu sering kita dengar sekali ya. Acquired immune deficiency, kumpulan gejala dan infeksi sindrom yang muncul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia lantaran terinfeksi virus HIV ya.
Jadi HIV itu virusnya yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Seperti itu, pokoknya luar biasa ya. Dan salah satu bahaya serius yang mengintai orang HIV dan AIDS atau ODA ini adalah macam-macam infeksi. Ada yang dinamakan infeksi oportunistik ya, berbagai macam mikroba penyebab infeksi termasuk bakteri, jamur, parasit dan virus lainnya itu muncul mengambil kesempatan selagi daya tahan tubuh sedang lemah-lemahnya, seperti itu ya. Luar biasa. Pencegahannya ya bagaimana? Pantang gonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Satu, yang halal ya. Pasangan kita, setia pada pasangan Anda dan mengobati pasangan seksual. Cepat menemukan dan mengobati kasus IMS, infeksi menular seksual. Pencegahan penularan melalui darah dan cairan tubuh bagaimana caranya? Ya, menggunakan jarum suntik yang steril ya, satu kali ya, once. Petugas kesehatan menerapkan apa? Kewaspadaan standar untuk menghindari kontak dengan darah dan cairan tubuh penderita HIV pada bagian tubuh yang mengalami luka. Nah, sekarang ada di pom bensin Rogo Jambi. Hehehe. Mantap ya, awan ya, mendung lah istilahnya gitu. Nah, pencegahan penularan dari ibu ke janin, menawarkan tes IMS. Nah, ini penting. Banyak yang kadang takut, kadang malas dan sebagainya. Tes apa? IMS dan HIV kepada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya dan memberikan obat ARV kepada ibu hamil dengan HIV. Begitu rekan. Sekarang saya di pasar Rogo Jambi ya. Pasar mana? Rogo Jambi ya. Di sini biasanya full. Alhamdulillah saat ini tidak terlalu full nemen ya. Biasanya macet ya. Ya alhamdulillah lah, dengan berzikir, zikrullah ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan juga terus ya, karena ini kan panjang ya. Jadi ngomongnya juga panjang. Ya Allah, luar biasa sampean semuanya, memang hebat ya. Tetap semangat, jangan melakukan perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau dekati zina. Itu di Al-Qur'an yang ada ya. Karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Banyak efek-efek yang sangat hebat itu ya. Makanya kita perlu waspada. Ya, karena apa? Karena mengikuti budaya barat misalnya. Nah, seperti itu ya. Memang sekarang ini kan zaman globalisasi ya. Globalisasi itu ya kebebasan istilahnya. Pasar bebas, budaya bebas masuk. Namun saat ini kok cenderung apa istilahnya? Maraknya budaya seks. Padahal efeknya luar biasa. Seperti itu ya. Ini kan budayanya mereka, kadang bisalah dikatakan budaya mereka. Nah, jadi jangan ditiru. Di samping dosanya juga dosa besar ya, efek negatifnya juga sangat besar sekali. Ya, kasus-kasus sekarang ini juga banyak kan, kasus Gus yang kemarin itu divonis 12 tahun penjara, mungkin sampai 7 tahun. Kemudian ada mantan anggota DPR itu dan lain sebagainya ya. Maka ini kalau ditelusuri ada banyak ya kasus-kasus seperti itu. Kalau ditelusuri mungkin saya tidak bisa pastikan, tapi yang jelas karena memang sudah bertumbuh berita-berita seperti itu ya. Jadi awalnya remaja pemuda itu terjerumus untuk melakukan seks bebas itu ya tidak mungkin langsung begitu saja. Ada hal yang menyebabkan mereka ingin melakukan lingkungan, misalnya perempuan-perempuan atau lakinya satu atau dua, kemudian banyak yang menyela dan kekuatan iman yang memudar seperti itu. Jadi pemahaman dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama itu juga penting banget. Sangat itu pondasi lah istilahnya ya.
kurangnya perhatian orang tua, itu juga bisa komunikasi yang sangat buruk ya. Aslinya, bukan aslinya, artinya jarang komunikasi orang tua, ya bahaya. Harus ada pengawasan melalui komunikasi itu, pengarahan, ya, pengetahuan ya terhadap hidup, pengetahuan terhadap hal-hal yang dilarang dalam agama, apa yang diperintahkan kepada anak-anak kita itu akan mempengaruhi jalan mereka ya. Kadang mereka bingung mau apa dalam hidup ini. Seperti itu. Jelas kita harus memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak kita, putra-putri kita. Kemudian remaja itu, waduh, memang ini remaja ya. Rasa ingin tahunya itu top ya. Apalagi terhadap seks ya. Apabila teman-temannya kadang ngobrol sembarangan, akhirnya rasa ingin tahu tinggi gitu ya. Penasarannya juga tinggi, mendorong mereka untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan-percobaan, melihat hal-hal yang porno, tontonan yang tidak mendidik. Kan sekarang ini kan perantara internet maupun apa ya lainnya luar biasa, melakukan satu hal yang menghasilkan perilaku yang sangat tidak baik, yang buruk ya. Di era ini banyak sekali tontonan panas, tontonan jorok lah ya, seperti itu. Kata mereka selalu mengatakan pasti bisa ditembus ya untuk tontonan-tontonan itu. Itu kita harus waspada, itu kita harus berikan pengertian tentang ya. Di dalam Al-Quran itu kan sudah ada, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Wahai orang-orang yang beriman laki-laki ya, jadi tundukkanlah pandanganmu dan jagalah farjimu, kemaluanmu, seperti itu. Jadi luar biasa bang, rendahnya pengetahuan tentang bahaya seks bebas. Kasih tahu bahwa seks bebas itu adalah hal yang sangat buruk ya, jalan yang keji ya, jalan yang buruk juga begitu. Efeknya sangat luar biasa, adiktif, kecanduan. Selain itu ada rasa malas melakukan yang lain karena pikirannya ke sana. Kemudian hamil dan sebagainya, kebingungan, membunuh bayi dan pokoknya seperti itu ya. Belum kena penyakit seperti AIDS ini ya, ada virus HIV-nya. Waduh. Makanya salah bergaul itu juga bisalah kita mengatakan salah bergaul. Ya, memilih teman akibatnya juga fatal. Kalau ya tergantung temannya, tergantung pergaulannya. Siapapun yang ingin masa depannya cerah, ya luas ilmu wawasannya, ya harus bisa-bisa memilih teman gitu. Kalau kita berteman dengan begitu ya, kita akan menjadi itu. Seperti itu. Buktikan sudah, iya kan? Ya jangan dibuktikan. Sampean pastilah kita sendiri tahu ketidakstabilan emosi remaja, keyakinan atau agama, kurangnya pegangan hidup remaja itu bisa. Lingkungan akan membentuk remaja itu, pemuda itu, kita lah akan menjadi seperti apa yang ada di lingkungan kita. Nah, yang terpenting perkuat iman, pengetahuan tentang agama itu penting banget ya. Rekan-rekan semua sudah hampir sampai. Ini ada di mana ya? Kok hebat banget ini ya, masih panjang ya. Masya Allah, luar biasa ya. Hebat banget videonya ya. Anda subscribe dulu lah. Subscribe dulu. Subscribe, baik yang tombol hitam maupun tombol hitam maupun tombol bukan putih, merah ya, gitu maksudnya. Jangan lupa loncengnya ya. Mantap banget. Karena ini panjang, nanti yang meetingnya saya cut dulu atau bagaimana, nantilah sambil lihat dulu ya. Oke? Seperti itu ya. Caranya bagaimana ya menangkal budaya yang kurang baik ini ya budaya yang tidak cocok lah dengan kita ya. Seks bebas ini ya, di samping sangat dilarang oleh agama,
maka ada hal-hal yang harus kita ketahui cara menangkalnya. Hindari lingkungan yang buruk, itu utama ya. Lingkungan yang digunakan untuk hidup ya, untuk beraktivitas sehari-hari, kalau menyimpang maka kita pun kadang ikut. Ada toleransi biasanya ya, mengikuti ya. Ini pekerjaan kita semua, tanggung jawab kita bagaimana menempatkan putra-putri kita di dalam lingkungan yang baik seperti itu ya. Kemudian isi waktu kosong dengan kegiatan yang positif ya, kerja bakti, kemudian majelis-majelis taklim, belajar, ekstrakurikuler, skill, organisasi, itu baik ya. Ya, jadi jangan salah bergaul. Pubertas itu kan ya masa menuju ke dewasa ya, puber ya. Wah, jadi kalau misalnya kita itu pada saat masa seperti itu, pubertas itu, harus betul-betul waspada ya. Sering-sering langkahkan kita ke mushola, ke masjid, bersilaturahim dengan orang-orang tua ya, teman-teman ayah, teman-teman ibu ya, seperti itu. Perdalam iman. Jangan coba-coba ke nafsa, miras, minol, berjudi ya. Jangan coba-coba kita ini berdua-duaan dengan cewek, cowok, bagi yang lawan jenis lah, seperti itu. Biar apa? Selamat. Nah, ya kan? Peranan orang tua ini penting ya, sangat penting sekali peranan orang tua. Kita sudah menuju ke Wonosobo, ke daerah Kedalaman. Belum Wonosobo, Kedalaman. Begitu rekan-rekan, ini mantap banget, perjalanannya sungguh mengasihkan ya, sangat mengasihkan. Kita akan ikuti ya video ini dengan baik ya, mantap banget. Ini ya terutama untuk hari AIDS dunia ini, semua ikut, pemuda, remaja ya, yang masih sekolah dan lain sebagainya, ikutlah ya, acara ini. Biar apa? Biar kita itu bergaul dengan orang-orang yang berpositif ya, dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif. Seperti itu ya. Nah, karena kita ini kan butuh rekan-rekan yang hebat dan luar biasa ya, di dalam berjuang ya, di dalam menapaki hidup ini ya, seperti itu. Hadirin yang berbahagia, para asyidik, asyidah, para yai, rekan-rekan dari Aida yang saya muliakan, langsung saja ada beberapa hal ya. Yang pertama tentang EVA, hasil rapat kemarin. Untuk EVA ini sangat diharapkan dikumpulkan pada tanggal 25 itu sudah input ya, karena 27 ke atas itu nanti servernya kadang rusak ya, gangguan ya, error seperti itu. Ketika antum tanggal 29 atau 30 atau 31 ternyata baru input, kemudian ternyata error, lalu masuknya tanggal 1, maka itu dihitung tanggal kedepannya. Kemarin FKPAI dan juga seluruh koordinator bidang sepakat untuk diumumkan dan disosialisasikan kepada seluruh penyuluh bidang apa saja yang 12 ini, tanggal 2 nanti malam, besok sama besok malam, paling akhir tak Jumat itu sudah diinput semua minimal 8 seperti itu. Perkara nanti untuk agar cepat-cepat diverifikasi sampai Jabri untuk koordinator wilayahnya yang bagian menyeleksi, cek and rechecknya masing-masing sudah ada seperti itu. Kemudian informasi yang kedua terkait kaos itu kayaknya kan setuju semua. Kalau untuk batik Kemenak, nah itu terserah masing-masing kawan. Kemarin sangat setuju sekali untuk kaosnya itu
untuk hari amal bakti Kementerian Agama ini itu seluruh wilayah Jatim kayaknya sama. Ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak, harganya juga berbeda. XL sama L sama M berbeda juga ya. Kalau di kaum Kalipuro itu diberikan dulu sama bendahara KUA, nanti kita bayar. Mudah-mudahan namanya seperti itu. Ya kalau bisa Pak Meji dibayari kepala KUA-nya ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kepala tinggal approaching-nya pendekatan. Kalau ini ya alhamdulillah. Merayunya bagaimana? Orang ya Close setengah. Ya lumayan, setengah bisa dibayar daripada tidak. Bagus, paruh-paruh tidak apa-apa. Bagi yang kasnya banyak boleh. Kalau dulu kita bayar 40, sisanya kas yang ada di penyuluh atau bendahara penyuluh di kamar masing-masing. Selanjutnya untuk berudah ini saya belum koordinasi dengan Pak Jalur, pendampingnya siapa, maksudnya untuk membanding ya, gimana dan sebagainya, tentu itu ada biaya-biaya. Kemarin Pak Haji Andi Wiroyanto itu sebenarnya ini bertemu dengan saya, cuman masih belum bisa karena masing-masing sibuk seperti itu. Nanti kesini katanya Ustadz Sukani. Hari ini mudah-mudahan kesini kayaknya tadi baru tanya-tanya gimana. Baru di Sherlock sama nanti dia ya seperti itu. Kemudian untuk yang belum bayar dipersilakan 40.000 bisa TF ke mana? Bendahara ya. Kemudian untuk yang iuran bulanan yang belum bayar juga, tadi Ustadz Fadil sudah 320.000. Mungkin dengan bukunya ya Dianis ya. Dianis dengan bukunya itu 320 itu. 14 kali 2 berapa? 280 tambah 4 berarti 300. Dengan bukunya itu. Gus Fadil 4 tahun 14 280 bukunya 40 tahun. Tadi sebenarnya mau datang, jadi kebetulan ada acara lagi ya. Aku udah nulis itu ya, yang itu, yang 14 itu. Sekarang bulan depan, sama lihat dulu, sudah. Transfer ke TF ya, ke TF yang 40 dan lain sebagainya. Transfer ke TF, ya. Ikut ya. Lihat YouTube-nya juga di-launching oleh Wapres Raya Makmur ya, dan itu dihadiri, kalau sampai tahu yang datang di sana hadir itu adalah ketua-ketua Pokjalur provinsi se-Indonesia, karena ruangannya itu masih tetap COVID ya. Di Jakarta itu jangan bayangkan bebas seperti kita loh ya. Di sana itu pertemuan masih pakai protokol kesehatan, masker. Saya sampai japri ketua Pokjalur provinsi itu, Mas, buka sih kita masker tak screenshot ya kan, nggak boleh, tetap. Nah, itu merupakan kebanggaan. Itu kita juga harus mensukseskan. Nah, kemarin kita mengusulkan selain itu sosialisasikan di Pokpin dan Majelis Taklim kita, nanti akan ada bantuan ya untuk ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Kemarin Mbak Ria tanya ke saya, bisa nggak? Karena stunting ini kan tidak hanya ya itu. Mudah-mudahan nanti pas bantuannya turun, pas menyusuinya belum selesai. Itu yang paling sambil menyusui sambil dikasih hadiah. Masuk. Pak Meji sama dengan sambil menyelam sambil minum. Oh iya. Kosong kan. Ya, kalau Pak Subhan ini opal gara-gara pengen. Kalau Pak Meji kosong. Ini kayaknya Pak Meji sendiri nanti. Nah, penyuluhnya sudah ada yang sukses dah. Kalau baru menikah itu sebenarnya beda. Iya. Bagaimana? Apa
lagi masih pandangan hidup. Kalau sudah Pak Meci, ya, Pak Zubar ini tekanan hidup. Tekan-tekan dulu baru hidup. Bang Rejo diwakili oleh mahasiswi PPL Magang IAIDA Blok Agung dengan Haji Buauda